Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa ba'du, para pemirsa, santri, alumni, dan simpatisan, pemirsa semuanya. Alhamdulillah sudah sampai kita sampai ke tanggal 14, ada 15, sudah 15. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita akan menyukuri nikmat itu, akan diberi tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita selaku orang muslim diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rahmat. Kenapa? Karena ketika diberi nikmat itu kita bersyukur, itu rahmat. Dan apabila diberi musibah, ujian, kita bersabar. Itu suatu rahmat juga, pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa anak mudanya itu kanan kiri uki. Diberi kanan bersyukur, diberi kiri kita sabar. Karena memang pertolongan kita, permintaan tolong kita itu sudah dengan Rasulullah 14 abad yang lalu sudah diberi ancang-ancang oleh Rasulullah, istainu bisabri wassalah. Istainu, minta pertolongan kamu sekalian dalam hal apapun, bisabri wassalah, dengan sabar, wassalah, dan melakukan sholat. Itu karena di bulan Ramadan ada keistimewaan satu sholat yang tidak bisa dikerjakan lain bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Maka walaupun kita sudah diberlakukan PSBB dimanapun, tapi jangan tinggalkan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu walaupun berdua, bertiga, dan berempat dalam keluarga itu hukumnya boleh. Ainu bisabri wassalah, dengan sabar. Sabar ini ya, kita bisa mengalahkan segalanya. Kalau kita sabar, kerinduan kita bisa kalah. Sehingga kita mengikuti anjuran dari pemerintah tidak mudik. Walaupun kita rindu kepada kampung halaman, rindu kepada keluarga, rindu kepada famili. Karena ada perintah tidak boleh mudik, maka kita bersabar. Nah, dengan sabar ini semua bisa dikalahkan, termasuk penyakit corona ini. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala diangkat, dilenyapkan dari bumi Indonesia dan dunia dengan adanya kesabaran kita. Dan saya harap kepada santri, alumni, simpatisan, saya pengasuh, bahkan saya mengharap
kepada semua warga Kabupaten Bangkalan, saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan, hendaknya jangan resah dan jangan panik dengan adanya isu akan terjadi kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Namun siapapun tidak bisa menentukan kapan itu kiamat. Bahkan malaikat Jibril ketika tanya atas saat kapan kiamat itu, Muhammad, pada waktu itu malaikat Jibril menyupai seseorang. Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian ketika Nabi ditanyakan tentang alamat tanda-tanda kiamat, kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tanda-tandanya kiamat. Karena perjalanan Nabi sampai sekarang sudah 14 abad lebih. Tentunya banyak alamat-alamat tanda-tanda kiamat itu terjadi di muka bumi ini. Namun persis kapan? Memang ada keterangan hari Jumat, tapi Jumat kapan? Ada yang menerangkan bulan Ramadan, tapi Ramadan kapan? Tahun berapa? Itu tidak ada satupun sampai Rasulullah tidak bisa menjawab kalau ditanyakan kapan. Apalagi sekarang yang ada di YouTube di mana-mana mengabarkan akan terjadi, pasti terjadi. Tapi kapan? Tidak tahu. Oleh karena itu diharapkan kepada semua masyarakat supaya jangan panik. Bahkan pernah sahabat tanya kepada Rasulullah, kapan Rasulullah kiamat itu? Rasulullah balik tanya, kamu tanya kiamat, apa bekal kamu untuk menghadapi kiamat itu? Itu yang ditanyakan. Jadi bekalnya yang ditanyakan. Oleh karena itu kita memperbanyak bekal. Nah, kalau tadi ada wartawan yang nanya kepada saya, ini terjadi Kiai, sudah banyak potong kambing, orang bersedekah karena panik. Panik tidak boleh, potong kambing, potong sapi untuk bersedekah, itu bagus. Itu bagus. Bahkan kalau tidak habis, antarkan ke pesantren Salafiyah Saidiyah Air Mata Arusbaya. Dan itu memang nolak bala. Tapi perlu diketahui bahwa kiamat itu bukan bala. Memang sudah ketentuan kapan kiamat itu pasti terjadi. Tapi ada suatu keterangan, kalau masih ada orang yang ibadah kepada Allah dan masih ada orang adzan, la taqumus saah, tidak akan, masih belum terjadi kiamat itu. Oleh karena itu, marilah tenang-tenang. Jadi di Bapak Ibu sekalian yang punya kambing, yang punya ayam, ya dikasih pakan supaya gemuk. Nanti hampir hari raya, menghadapi hari raya, potong semua buat sedekah. Jadi jangan panik dengan adanya akan terjadinya kiamat. Itu sudah pasti. Sama dengan mati.
Karena kiamat itu ada dua, ada kiamat suro, yaitu matinya seseorang, ada kiamat kubro, matinya semua orang Adam ini. Mudah-mudahan kita selamat semua, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang itu masih kemunculan Nabi Isa pun masih belum ada. Itu sudah tertera dalam Al-Quran akan muncul Nabi Isa. Ini belum ada kok. Jadi, kalau Pak Isa jual doren banyak.